Ini waktu itu saya ada soal nih Ustadz nih. Saya lagi pas mau masuk itu tiba-tiba nih para jamaah menunjuk saya jadi imam. Udah kamu jadi imam aja gitu ya kan. Karena buru-buru saya pikir udah komat gitu Ustadz. Jadi saya langsung takbir Allahu Akbar gitu. Ini di belakang berisik nih. Dia bilang tuh kok belum komat nih. Kok langsung sholat gitu kan, karena pemikiran saya itu udah komat. Terus saya ditepuk sama teman di belakang, pengen nanya supaya sholatnya diberhentiin. Tindakan saya waktu itu saya terusin karena pemikiran saya sholat fardu itu nggak bisa dihentikan kalau dengan tidak ada alasan yang kuat begitu. Dan pemikiran saya itu iqomah kan sunnah gitu, jadi saya terusin aja sholatnya. Lagi pula kan makmum nggak terkena dosa imam gitu kan. Setelah sholat saya bilang sholat fardu itu nggak bisa dihentikan kecuali ada ruksah gitu. Dan lagi pula kan iqamah itu sunnah hukumnya. Benar nggak tuh Ustaz saya seperti itu? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sirrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibi ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial, dan salah satunya adalah diberi kesempatan kita untuk kajian kita kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah, dan hingga hari kiamat tiba yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, senantiasa menegakkan agamanya, mengirimkan sunnah nabinya sesuai kemampuan kita, amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa yakum. Kita masih bertemu lagi di channel Millennium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official, membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Semoga berguna dan menjadi ladang amal buat kita semua. Alhamdulillah kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan rezeki, dan dimurahkan segala urusan. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Semoga berguna bagi ikhwanullah selaku penuntut ilmu dan wabil khusus anak al-fakir. Tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat, Gurunda Al-Ustadz Ali, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Alhamdulillah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu al hadi bukan al huda ya. Khairu al hadi itu mudah ilaih ya. Dan khairu di mudhaf, al hadi itu harus kasroh, nggak boleh doma karena itu mudah ilaih. Wa khairu kan nggak pakai tanwin, kan pakai tanwin karena nggak pakai Islam, karena nggak pakai tanwin. Ini nggak pakai tanwin berarti itu mudhaf. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu umur mudassatifa kula mudassatifa wa kula bisatillah kula jalala tumpin. Silakan dibuka ayatnya apa? Hadis Nomor hadis 180 ya. Ustadz, benar Ustadz, di hadis 150 bab azan benar. Betul bab azan. Makanya bukan sekedar catatan tapi disimak, jadi tahu apa kemarin bahas apa ya gitu. Kalau catatan bisa hilang, tapi kalau simak kan masuk ke sini tuh. Nah. 190 ya. 190. Silakan dibuka babul azan. An Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbi Allah telah berkata, Tofa itu ada to alif fa ya, to alif fa. Alif itu kan huruf ilat ya. Ya, alif itu bisa diganti waw, bisa diganti huruf ya. Ya, tawaf. Kalau diganti huruf waw jadi tawaf kan. Ya, nama huruf ilat boleh tuh kita ganti itu. Ya, kalau sorofnya kan babnya ba'a ya. Yang di tengah, yang apa huruf ilatnya di tengah. Tofa berfil madi, telah mengelilingi bi aku. Setelah mengelilingi itu kata Abdullah bin Zaid, wa ana naimun, wa ana dan aku naimun, sedang tidur. Ini mimpi berarti ya. Jangan mimpi. Siapa? Rojulun, seorang telah mengelilingi itu. Faqala, dia berkata dalam mimpinya berarti ya. Yaqul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakarul azan, lalu menyebutkan azan. Bitarbi'i takbiri. Sama nih betul juga. Bitarbi'i takbiri, dengan 4 kali takbir. Ya, bigoiri tarji'i, tanpa tarji. Tarji roja kan ngulang ya, tanpa pengulangan. Ya, maksudnya apa tanpa pengulangan tuh? Ya, kalau pengulangan kan Allahu Akbar, diulang Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau diulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 4 kali Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu ini ada 2 pendapat. Oke. Ada 2 pendapat. Ya, dimaksud yang namanya 4 kali itu ya bitarbi takbir, dengan 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 4 kali kan? Iya. Setiap takbir dihitung sekali. Itu 1 kali.
Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dengan tanpa pengulangan. Kalau pengulang bisa 8 kali gitu ya. Iya. Nah, nanti perbedaan di mana nanti ada di hadis bawah jadi setelah ini ya. Wal iqamatu furoda, sedangkan iqamat tunggal, furoda satu tunggal ya. Illa kecuali qadqa mati sholat, ucapan kalimat qadqa mati sholat. Jadi kalau misalnya azan itu diulang berarti kan genap Ya. kalau iqamah ganjil. Nah, biasa antum kalau iqamat gimana? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, Allah Akbar berapa kali itu? 2 kali. Kalau di azan kan 4 kali. Itu. Di istiqomah 2 kali. Itu namanya tunggal apa ganjil atau genap? Genap. Tapi kalimatnya di sini adalah iroda. Ganjil. Nah, ini di sini perbedaannya. Di pada saat azan 4 kali takbir sama nggak dengan yang biasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dihitung 2 sekali. Oh. Oh. Makanya diulang kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, paham ya? Iya. Totalnya 4 kali takbir mengucapkan, tapi Iya. yang dihitung Dihitung ya, 2 kali. bagi pendapat yang pertama itu 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Ya. Pendapat yang kedua ini dihitung 2 kali. Oh. Allahu Akbar itu sekali. Oh gitu. Oke. Allahu Akbar 2 kali. Iya. Iya. Makanya kalimat iqamah 1 kali tunggal ganjil. Ya, harusnya gimana? Oh. Jadi Allahu Akbarnya Harus begini, sekali, kan? 2 pendapat berarti. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha Iya. illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah, Iya. hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali kalau ada qamat shalah, Kecuali kalau ada qamat shalah. Kalau qamat shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya. Ini dipakai oleh teman-teman Persis. Oh gitu. Oke. Ya. Semuanya Dia menganggap satu. 1 kali. Semuanya satu kecuali Nah. konfirmasi. Nah, pendapat yang kedua yang umum, Oke. dia pada apa yang iqamah. Tadi yang antum baca tadi tuh. Allahu Akbar itu sekali hitungnya, tunggal. Saya bagi teman-teman Persis itu 2 kali namanya. Oke. Jelas ya. Ya, ini cara pandang namanya. Iya. Nah, cara pandang. Itu namanya 2 kali. Sekali Allahu Akbar, sekali namanya. Saya bagi teman-teman itu namanya belum sekali, setengah itu namanya. Iya. Ya, setengah. Ya, intinya ini cara pandang ya, cara pandang. Makanya kalau saya di Masjid Persis ya qomatnya sekali. Allahu Akbar. Kalau masih Muhammadiyah 2 kali, yang umum 2 kali gitu kan. Tapi kalau pemandangan sempit gimana? Kalau pandangan sempit, pokoknya yang bener ini. Iya. Jelas ya. Terus bidori tarji itu pengulangannya ya 1 dengan suara rendah, suara tinggi. Contoh azan ya. Allahu Akbar rendah. Allahu Akbar tinggi. Itu namanya tarji, 1 rendah, 1 tinggi. Jelas ya? Ya. Baik. Falamma asbahtu, maka ketika pagi ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah. Faqala, sabda, innaha, sesungguhnya dia, itu kembali ke mimpi tadi. Ya,
La ru'ya hakun, yang kamu lihat itu benar, mimpi yang benar. Nah, ini yang disebut apa namanya, takrir Nabi. Kenapa yang mimpi sahabat Nabi kan? Ya. Yang mimpi sahabat Nabi dapat mimpi azan. Ya. Nah, tapi Nabi membenarkan menjadi hukum. Padahal bukan Nabi yang berbicara, bukan Nabi yang bersikap, mempraktekkan, tapi sahabat Nabi mempraktekkan, bermimpi bahkan. Tapi statement Nabi tadi membenarkan, mendiamkan, melarang, itu namanya takrir. Kayak namanya hadis adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi. Itu hadis, itu namanya hadis. Ya. Al-hadis panjang akhraj Ahmad wa Abu Daud wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis kisah. Wa zada Ahmad, dan ditambah oleh Imam Ahmad di akhirih, pada akhirnya, kisah qauli Bilal, pada kisah ucapannya Bilal. Ya, fi adzanil fajri, pada azan fajar, azan subuh. Apa? As-salatu khairum minan naum. Ya. Jadi setelah ayat falah ada as-salatu khairum minan naum, ini sunnah ya. Hadisnya ada di Nasai jilid kedua halaman 14. Yang di riwayat Imam Ahmad saya belum ketemu nih, belum periksa gitu ya. Tapi malah ketemu di Nasai. Ya. Imam Ahmad tuh kitabnya ada berapa jilid tuh? Mustadnya punya Musnad Imam Ahmad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atau 12 jilid? 12 jilid. Imam Ahmad ada 12 jilid. Musnadnya ya, Musnad Imam Ahmad beda musnad dengan apa? Dengan Sunan itu beda. Ya. Sunan Tirmizi, ya, apa beda di mana tahu? Nggak tahu. Beda. Musnad, kitab Musnad dan kitab Sunan beda. Ya, kalau kitab Musnad itu secara sanad sahih. Nah, kayaknya Musnad itu biasanya banyak jilidnya kalau Musnad. Ya, apa namanya? Tapi kalau Sunan kalau Musnad sanadnya sahih, tinggal periksa matanya doang. Nah, tapi kalau Sunan matanya harus diperiksa, sanadnya harus diperiksa. Nasai, Sunan Tirmizi gitu kan. Gitu. Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad ya. Baik. Wali Uzaimah, dan bagi Ibnu Uzaimah an Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, qala minna sunnati, bagian dari sunnahku ya, bagian dari sunnahku, idza qala al muadzin, apabila muadzin berkata, bersuara ya, atau berazan, fil fajri, pada salat fajar, pada azan fajar, hayya 'alal falah, qala as-salatu khairum minan naum. Setelah hayya 'alal falah, maka dia mengucapkan seorang muadzin, as-salatu khairum minan naum. Bagian dari sunnahku. Ini saya periksa ada Tirmizi malah ya, di Tirmizi halaman 127, nomor hadisnya 198. Wa'an Abi Mahdzurah. Abi Mahdzurah termasuk salah satu sahabat Nabi yang diajarkan azan oleh Rasulullah karena suaranya bagus. Ya, pertama Bilal, kedua Abi Mahdzurah, termasuk Abdullah bin Maktum ya. Orang-orang yang diajarkan azan. Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya azan. Fazakaruhi, lalu menyebutkan kepada dalamnya, akhrajahu Muslim itu apa? Fazakaruhi tarji. Nah ini
Kalau yang pertama ini tanpa tarji kan, Iya. tanpa pengulangan, tapi ini pakai pengulangan. Kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu diulang, ya. Nanti dia ada dua pendapat. Maka dua-dua, ya. Benar, iya. Akhraja Muslim, nomor hadisnya 379, halaman 189. Walakin akan tetapi zakar takbir menyebutkan takbir di awali maratain, pada awalnya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warwah hamsah fadzakaruhu murabian. Baik. Sampai sini ada bertanya nggak? Kita lanjutkan. Dari dua pendapat tadi nih, ada yang dilaksanakan di sini ada yang berbeda nih Ustadz nih. Saya suka dengar Gimana? mereka tuh azan sama qomatnya sama Ustadz. Cuman suaranya aja pendek. Qomatnya dia begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadur Rasulullah, sudah Muhammad segitu. Sampai kot komati sholatnya juga sama 2 kali semua. Itu yang ke satu. Yang kedua yang aneh lagi, dia komatnya sama, tapi kot komati sholatnya sekali dia. Oh, Iya, Allah Akbar, Allah. Makanya waktu saya niat mau kasih ke dia gitu. Dia suka azan tapi kot komati sholatnya tuh sekali gitu. Kalau ini kan jelas tadi di hadis yang tadi tuh 2 kali disebut. Nah ini pelaksanaan ini tuh nggak disebutin 2 pendapat dari Ustadz nih. Ini gimana nih Ustadz? ya nggak tahu saya, malah nggak tahu, belum ketemu malah Belum ya. ketemu kan? Kalau ketemu, kalau ketemu minta dasarnya, minta darinya, di kitab apa nanti saya periksa. Oke. Iya. Jangan nanya ke saya nggak tahu. Iya. Saya nunggu siapa tahu di antara pendapat itu ada. Ternyata nggak ada. Iya. Bukan nggak ada, mungkin saya belum ketemu. Oh iya juga ya mungkin. Nah, enak begitu kan. Betul. Mungkin saya belum ketemu. Memang kalau dia ketemu, ya Afan Ustadz, memang saya biasanya itu kalau misalnya bukan negor ya, saya kan thalibul ilmi, siapa tahu saya yang belum tahu gitu. Saya kalau nanya itu mungkin antum punya referensinya. Saya bukan negor antum, tapi saya pengen tahu, siapa tahu mungkin saya belum periksa referensi atau dalil yang lain. Begitu saya biasanya selalu gitu. itu jawabannya. Kalau yang masalah ini belum, tapi kalau masalah yang lain pernah tuh Ustadz. Boleh ya sekalian ya. Jadi kayak cara membaca itu ada yang ada 2 katanya cara membaca ya Ustadz ya. Ya. Apa namanya, yang harf apa sama yang zar ya kalau nggak salah ya. Itu cara bacanya membeda gitu. Tapi saya bilang kok contoh misalnya surat ya, di ayat itu bunyinya robis sama wati wal ard. Dia bacanya robus sama wati wal. Di dalam sholat itu saya jadi bangun, saya bilang robis sama wati wal ard. Dia bilang robus sama wati wal ard. Saya ulang lagi robis sama wati wal ard. Dia bilang robus sama wati. Jadi saya berhenti diam. Terus saya nanya. Dia bilang ini ada bacanya caranya beda. Oh gitu ya. Tapi kan ini merubah nih dari cara baca. Ya, enggak. Gimana tuh? Iya, Robi. Kalau Robi dengan Robu tergantung ya. Kalau Robu as-samawati itu Robunya bertindak sebagai mudah-mudah bilangnya. Oke. Robu kan domah kan, Ya. samawatinya kasroh. Ya, kalau Robi samawati itu di ayat berapa? Saya coba lihat kalimat lengkapnya gimana? Surat Amayat Asa'alun ya. Ya. Anaba. Ya. An-Naba sambil kita murojaah. Nah. Yang mendekati ayat-ayat terakhir. Robis ayat 37. Surat An-Naba surat 78 ayat 37. Robis sama wati wal aradi wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Enggak, bukan. Sebelum kalimat Robi ada kalimat apa? Oke. Ayat 36 ya.
jasa ammi rabbika atau an hisaba. Sama berhenti di situ. Terus itu. Tapi Robi di sini, iya. Robinya pakai alif lam nggak? Enggak. Robbi samawati wal ardh, ya. Ya kalau dalam ilmu Quran yang benar tuh kalau saya Robbi samawati benar. Karena dia sebagai mubtada kan. Ya. Mubtada itu selalu doma. Oh iya. Ya, selalu doma. Ya. Robu bukan apa? Dalam namanya mubtada kan butuh keterangan. Contoh Romi apa? Romi yang mana? Gitu kan? Ya. Romi yang di Arab. Oh jelas Arabnya keterangan kan. Romi yang itu yang punya anak sekian. Romi yang punya anu, nah nggak mesti mudah keterangan itu. Jadi misalnya kalau saya mau buatnya contoh Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karimu. Okay. Ya, Al-Quran yang mulia. Ini bukan mudah-mudah nilai. Ya, ini alif lam ketemu alif lam. Ya. Doma ketemu doma. Sama semuanya, ini namanya naat man'ut. Oh, naat man'ut. Iya, oke. Namanya naat man'ut. Jadi mudah dengan naat man'ut bisa sama kalau diartikannya. Nah, kalau saya bikin mudah nilai, jadi Al-Quranu saya buang alif lamnya. Iya, maka berubah jadi Qur'anun. Karena harusnya kan tanwin kan? Ya. Nakiro kan Qur'anun. Tapi kalau mudah itu nggak menerima tanwin. Ya. Ya, tidak menerima tanwin, tidak menerima alif lam, maka bunyinya Qur'an. Harus marfu berarti. Iya, harus marfu. Qur'anu al-Karimi. Oh. Karena syarat mudah ilai harus kasro, Harus jar. Harus jar ya. Ya. Jar majrur. Kasro atau kasro tanwin. Itu baru mudah ilai. Nah, kembali ke Rabbi Samawati atau Rabbi Samawati, maka kalau Robbu berarti kan doma tuh. Harusnya kan Robbun. Iya. Iya, harusnya kan karena nggak pakai alif lam kan. Nggak pakai alif lam. Ya. Robbu as-samawati berarti ini mudah ilai. Wah, kalau orang awam kayak saya nggak ngerti itu. Seperti itu. Ya, makanya padahal itu tinggal di Arab. Iya. Ya, baik, kita kembali ke Ya. Itu nanti gampang lah. Di sini kalau dia belajar Sabtu di sini ya di sini dan kawan-kawan ini tiap hari itu kasih PR, belajar bahasa Arab. Jadi apa tuh naat man'ut, apa tuh mudoh, apa tuh khobar, apa tuh mubtada, itu udah jelas gitu. Pulang saya kasih PR, minggu depan minta setoran saya bisa. Sekarang yang dulu salahnya banyak, paling kalau sekarang nyetor paling salah 1-2 daripada mulai kebuka. Keren. Akhirnya sekarang dia baca Quran, baca hadis tuh tahu, udah tahu dia. Baik ya, bagaimana tadi kita? Sudah habis waktunya. Sampai azan 2 pendapat tadi tuh Ustaz. Waktu masih ada. 5 menit lagi Ustaz. Masih ada. Kita diskusi aja deh. Oke, ya udah. Karena nggak kejar. Kejar. Bab aja itu panjang ya. Iya. Silakan kalau mau diskusi dah. Nah, ini waktu itu saya ada soal nih Ustaz nih. Saya lagi pas mau masuk itu tiba-tiba nih para jamaah menunjuk saya jadi imam. Udah kamu jadi imam aja gitu ya kan. Karena buru-buru saya pikir udah qomat gitu Ustaz. Jadi saya langsung takbir Allahu Akbar gitu. Ini di belakang berisik nih. Dia bilang tuh, kok belum qomat nih? Kok langsung sholat? Gitu kan. Karena pemikiran saya itu udah qomat. Terus saya ditepuk sama teman di belakang. Pengen nanya supaya sholatnya diberhentiin.
tindakan saya waktu itu saya terusin karena pemikiran saya sholat fardu itu nggak bisa dihentikan kalau dengan tidak ada alasan yang kuat begitu. Dan pemikiran saya itu iqomah kan sunnah gitu. Jadi saya terusin aja sholatnya. Lagi pula kan makmum nggak terkena dosa imam gitu kan. Setelah sholat saya bilang sholat fardu itu nggak bisa dihentikan kecuali ada rukhsah gitu. Dan lagi pula kan iqomah itu sunnah hukumnya. Benar nggak tuh Ustaz saya seperti itu? Ya betul, sangat betul. Oh betul, alhamdulillah. Betul. Ya, cuma alangkah baiknya antum berikan referensi supaya nggak ada kebingungan kan. Iya. Itu pentingnya ilmu. Pada saat tengah kondisi apapun ada kondisi, dia ngerti bisa ngambil sikap. Ya betul, banget. Bisa ngambil sikap. Ya. Kadang ngerti ilmu, kalau nggak ngerti bahaya. Kondisi apapun bagi orang yang berilmu enak, tenang. Kalaupun salah, iya kita salah. Ini penting. Kenapa? Ini penting Ustaz. Gimana Ustaz bilang Ustaz? Kenapa? Karena kalaupun salah ngambil keputusannya bagi penuntut ilmu, kan dia sebagai mujtahid kan. Ya. Karena setiap orang tuh mustahil sebenarnya bagi diri masing-masing. Contoh, ya dulu Mu'adz Jabal itu Rasulullah ke Yaman, Mu'adz. Iya. Kamu akan putuskan sesuatu dengan apa di sana kalau ada sesuatu masalah? Putuskan dengan Quran. Kalau nggak ada di Quran bagaimana? Padahal Quran itu petunjuk yang jelas. Nah. Kalau gimana kalau misalnya sesuatu nggak ada di Quran? Itu bukan nggak ada di Quran. Pemahaman kita nggak nyampe bahwa di Quran itu ada yang jelas. Gimana? Saya akan ambil dari hadis Nabi, jadi perkataan ya Rasul, dari ucapan, dari sikap ya Rasul. Kalau nggak ada gimana dari hadis Nabi nggak ada gimana? Aku menggerakkan semua pikiranku, semua kebisaanku, aku kerahkan pikiranku untuk membentuk satu hukum ini. Artinya bukan asal-asalan. Betul. Dengan ilmu yang dia punya, apa Rasul kata saya itu benar begitu. Benar. Karena setiap orang kan mustahil itu punya masing-masing. Kalau di mana tidak ada yang bisa ditanya. Dan pada saat itu antum dituntut untuk ngambil keputusan yang tepat, segera. Iya. Sebentar saya tanya Ustaz dulu ya. Nggak bisa bubar. Nggak bisa, harus segera di saat itu namanya mustahil. Dan harus ada alasannya ya. Kalau misalnya antum bertanya lagi, bisa ada waktu sempat untuk bertanya, posisi antum pada waktu bukan mustahil namanya. Kenapa masih bisa bertanya? Oh iya, betul. Ya, tapi kalau harus segera itu kan saat itu juga, karena urgensinya, maka antum sudah pada satu mustahil. Kerahkan pikiran antum, kerahkan kemampuan antum, ilmu antum untuk ambil keputusan yang menurut antum benar. Walaupun kalaupun salah, ternyata salah itu antum nggak bisa pahala. Masya Allah. Pantang mustahil itu ya. Tapi kalau antum masih bisa ada waktu untuk bertanya, maka antum bukan mustahil pada waktu masih bisa bertanya. Ya, tapi ini nggak berlaku untuk orang awam. Kalau orang awam jangan ngambil keputusan gitu kan. Iya. Dan biasanya yang ahlinya jangan. Iya. Dan biasanya saya lihat lawan bicara, Ustaz. Ada lawan bicaranya yang pernah nih sekali Ustaz nih. Ya namanya juga kan kita kalau misalnya apapun ya belajar ilmu gitu kan pasti ke bawah terus itu Ustaz ya. Tingkah laku kita, perbuatan kita pasti akan mengikuti apa yang kita pelajari. Dan kita kan sholat bukannya mau ria, pasti kan kelihatan ya sholat sunat kan kelihatan gitu Ustaz sama orang-orang. Terus kita digelari itu soalim misalnya gitu ya. Gimana mau salim ya sholat kan sholat sunnah yang baik kan di rumah. Kalau di saya kan kayak di kamar itu kan kelihatan semua orang gitu. Terus dia bilang, Romi kamu boleh berdebat dengan saya, kamu boleh pakai Al-Quran sama hadis, saya pakai primbon. Saya bilang udah kamu paling benar dah. Udah saya kalah karena saya percuma kalau debat sama dia kan Ustaz. Jadi biasanya saya lihat lawan bicara dulu gitu. Benar Ustaz, seperti itu Ustaz. Ya, kata Imam Syafi'i begitu kan. Aku bisa menang
bila berdebat dengan bukan menang, aku mampu menghadapi 10 orang berilmu, 10 orang berilmu, tapi nggak mampu menghadapi 1 orang yang bodoh. Setuju. Maka dia selalu menghindar ya berdebat dengan orang bodoh. Sama, saya juga seperti itu. Ternyata pendahulu kita emang seperti itu ya Ustaz ya. Kelihatan dari cara berbicara betul, mereka ini kapasitasnya di mana gitu kan. Maka saya di sini nih kalau bicara sama dia di sini levelnya. Jangan gitu dinaikin lagi udah. Jangan sampai jangan dinaikin lagi, segini aja gitu kan. Yang ada debat kusir jadi Ustaz. Iya. Masyaallah, alhamdulillah. Ustaz, mungkin waktunya sudah selesai ya. Alhamdulillah rabbil alamin, ini bagus banget nih jadi tambah ilmu ya. Ikhwanufillah. Baik, tamam ya ikhwanufillah, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi, "Qul haq bi rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa semua yang benar itu datang dari Allah, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang tidak beriman silakan dia tidak beriman atau kufur. Tapi kuluman alihafan, semua akan binasa dan semua akan dimintai tanggung jawabnya. Nah, nasihat buat diri sendiri, hisablah diri kita sebelum kita disab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Syukran semua ilmu-ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha